Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi. Kali ini kita akan bahas tentang sistem imun. Ini relevan sekali loh dengan masa pandemi sekarang, mana kita bayang-bayangi berisiko tertular penyakit COVID. Namun jangan khawatir, jika tubuh kita memiliki imunitas yang bagus, maka kita bisa terhindar dari penyakit COVID. Apa sistem imun itu? Sistem imun adalah sistem organ yang bertanggung jawab dalam melindungi tubuh dari invasi benda asing atau antigen. Kemampuan tubuh melindungi diri dari serangan antigen ini dikenal dengan kekebalan atau imunitas. Dengan demikian, maka imunitas merupakan mekanisme pertahanan tubuh terhadap serangan benda asing, bisa berupa mikroorganisme dan produknya, makanan, bahan kimia, obat-obatan, dan lain-lain yang membuat kita memiliki imunitas innate dan imunitas acquired atau imunitas adaptif. Perbedaan antara imunitas alami innate atau innate dan imunitas adaptif diantaranya adalah sifatnya. Pada imunitas innate atau imunitas alami, antigen yang menjadi targetnya adalah antigen yang bersifat non-spesifik. Respon yang dilakukannya cepat dan tidak ada mutasi. Sedangkan imunitas adaptif ini berlaku atau mengenai antigen-antigen yang spesifik dengan respon yang lambat dan ada memori setelahnya. Komponen dari imunitas innate adalah barrier alami seperti kulit dan organ mukosa, kemudian sel-sel fagosit, molekul-molekul mediator, dan molekul-molekul yang mengenali pola-pola antigen. Sedangkan komponen dari adaptive immunity adalah sel-sel limfosit, reseptor, dan molekul-molekul yang disekresikan oleh sel-sel limfosit tersebut seperti ini. Innate immunity atau kekebalan alami adalah semua unsur yang berperan dalam proteksi tubuh terhadap benda asing yang sudah tersedia sejak lahir dan bekerja segera setelah terjadi paparan. Komponen dari innate immunity seperti yang sudah saya singgung di awal tadi adalah pertama bagian permukaan tubuh meliputi kulit, organ mukosa, rem batuk, pH, dan asam. Kulit dan mukosa merupakan barrier atau lapisan pertama dari pelindung kita dari invasi benda asing. Kulit yang sehat akan melindungi masuknya benda asing dalam tubuh kita. Demikian juga dengan refleks batuk. Batuk merupakan suatu cara kita untuk membuang atau mengeluarkan kembali mikroba atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan pH dan asam lemak bisa bantu membunuh benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Seperti misalnya pH yang ada di rongga kelamin wanita yang bersifat asam yang bisa guna untuk menghancurkan atau membunuh bibit-bibit penyakit yang masuk melalui saluran reproduksi wanita. Kemudian di bagian dalam komponen innate immunity tersedia molekul-molekul komplement, dan reaksi demam, interferon, substansi yang dilepas oleh sel leukosit, dan ada lagi molekul-molekul yang mengenali pola-pola dari antigen dan protein serup seperti misalnya lisin, lisozim, poliamin, dan lain. Juga sel-sel fagosit seperti granulosit, makrofa, dan microglia. Sel-sel yang peran dalam respon imun innate adalah yang pertama sel-sel darah putih yang dikenal dengan nama polymorphonuklear leukosit. Yang kedua adalah makrofa dan yang ketiga natural killer cell dan NKT cell. Sel-sel leukosit polymorphonuklear atau granulosit terdiri dari basofil, sel mast, eosinofil, dan neutrofil. Mana sel-sel ini mengandung lisosom yang jumlahnya sangat banyak
berisi enzim-enzim yang dapat berfungsi untuk menghancurkan atau destruksi mikroorganisme yang sempat masuk ke dalam sel. Kemudian makrofag yang berasal dari sel monosit yang berada di sel dalam merah yang kemudian mengalami pematangan jadi makrofag di jaringan seperti sel Cooper di arti, makrofag alveolar, makrofag limfa, makrofag peritoneal, dan sel-sel mikrobial di susunan saraf pusat. Sel-sel atau jaringan makrofag di beberapa tempat ini menjadi benteng pertahanan tubuh kita yang bisa memakan atau memfagosit benda-benda asing yang sempat masuk ke dalam jaringan tersebut. Fagositosit yang dilakukan oleh makrofag ini dipermudah oleh berbagai faktor yang dikenal sebagai opsonin melalui proses opsonisasi, di mana sel-sel makrofag ini atau antigen-antigen dengan sel-sel makrofag ini memiliki interaksi yang dimediasi oleh molekul-molekul sehingga makrofag bisa melingkungi antigen dan akhirnya antigen ini masuk ke dalam sel makrofag untuk dihancurkan di lisosom dengan bantuan enzim lisozim. Kemudian berikutnya adalah sel natural killer. Sel ini merupakan limfosit besar yang berbuah guna. Dia tidak memiliki reseptor spesifik antigen, sehingga NK cell killer, natural cell killer cell ini masuk ke dalam komponen innate immunity. Peran dari natural killer cell ini adalah menghancurkan sel target bukan dengan jalan fagositosit, melainkan dengan jalan melepaskan molekul biologis seperti perforin yang bisa melubangi dinding sel-sel yang terinfeksi mikroba sehingga sel-sel itu mati. Yang kemudian adalah acquired immunity atau kekebalan yang didapat atau kekebalan adaptif. Bersama-sama dengan innate immunity, kekebalan didapat ini diperoleh setelah ada paparan antigen yang spesifik. Kemudian acquired immunity ini atau kekebalan adaptif ini bekerja relatif lebih lambat dibandingkan dengan innate immunity. Sel-sel yang berperan dalam respon imun adaptif atau imun acquired adalah sel B atau sel limfosit B yang mengalami pematangan di bone marrow, kemudian sel limfosit T atau sel T yang mengalami pematangan di timus, kemudian sel-sel yang mempresentasikan antigen seperti misalnya makrofag dan sel dendritik, kemudian sel-sel lain yang berperan pada fase efektor seperti neutrofil dan sel mast. Cara sel-sel ini bekerja adalah dengan mengekspresikan keberadaan antigen yang mereka interaksikan untuk memberikan sinyal kepada sel-sel target seperti sel limfosit B dan sel limfosit T untuk melakukan respon selanjutnya. Sifat-sifat dari respon imun adaptif yang pertama adalah sensitivitas adalah sensitif, artinya memberikan respon terhadap salah satu molekul secara spesifik. Kemudian yang kedua adaptif, artinya dapat memberikan respon terhadap molekul yang belum pernah terpapar sebelumnya. Kemudian dapat membedakan antara molekul asing dengan molekul yang tidak asing dan memberikan suatu memori atau kemampuan mengingat kontak dengan antigen yang pernah terjadi sebelumnya, sehingga memberikan respon yang lebih cepat dan lebih kuat. Proses terjadinya atau terbentuknya imunitas adaptif atau acquired immunity itu pertama adalah tahap pengenalan, di mana tubuh kita terpapar oleh antigen secara
tidak disengaja maupun secara disengaja yang dikenal dengan nama vaksinasi atau imunisasi. Dengan vaksinasi atau imunisasi berarti secara sengaja tubuh kita dipaparkan oleh antigen tertentu. Selanjutnya pada fase aktivasi, terpaparnya kita oleh antigen menyebabkan komponen-komponen sel imun alami akan bereaksi dan memberikan sinyal untuk melakukan aktivasi pada limfosit atau untuk membuat limfosit menjadi aktif, di mana limfosit yang aktif ini salah satunya adalah berespon dengan melakukan sintesis protein. Dalam hal ini adalah protein-protein yang merupakan hasil respon terhadap antigen spesifik atau antigen tertentu. Nah, protein yang dimaksud di sini adalah antibodi spesifik antigen tertentu yang dilakukan oleh sel-sel efektor seperti oleh sel limfosit B dan sel limfosit T. Nah, berikut adalah fase atau tahapan terjadinya imunitas adaptif. Yang pertama adalah fase pengenalan, di mana antigen melekat pada sel-sel limfosit dengan bantuan innate immunity, ya. Jadi dengan bantuan komponen dari innate immunity yang menyebabkan antigen bisa melekat di sel-sel yang berperan dalam adaptive immunity. Selanjutnya, sel-sel ini atau sel-sel limfosit ini kemudian mengalami proliferasi sebagai bentuk dia mengalami pengaktifan. Salah satu mekanisme atau manifestasi dari aktifnya sel limfosit adalah dengan memproduksi antibodi spesifik terhadap antigen yang dipaparkan. Selanjutnya, antibodi ini kemudian terlepas dari sel-sel limfosit B, ya, kemudian berperan di dalam atau berperan dalam menyediakan imunitas adaptif, di mana jika terjadi paparan antigen serupa bisa di-counter atau dinonaktivasi oleh antibodi yang dihasilkan oleh sel limfosit B ini. Selanjutnya, sel itu akan mengalami apoptosis atau kematian yang terprogram. Sel limfosit B yang dimaksud di sini maksudnya. Sedangkan sel-sel yang tetap hidup akan menjadi sel memori. Dengan demikian bisa kita pahami bahwa terbentuknya antibodi itu terjadi setelah beberapa lama seseorang atau tubuh kita terinfeksi oleh suatu bibit penyakit. Konsentrasi antibodi yang ditemukan di dalam sel tubuh pada infeksi awal itu masih sedikit, dan jenis antibodi yang ditemukan adalah IgM dan IgG. Selanjutnya, jika terjadi infeksi sekunder atau infeksi kedua, maka konsentrasi dari kedua molekul antibodi ini akan semakin meningkat. Hal ini menjadi mudah kita pahami jika dikaitkan dengan vaksinasi yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu vaksinasi COVID, di mana seluruh bangsa Indonesia diharapkan bisa mengalami atau melakukan vaksinasi COVID, ya, dengan 2 kali vaksin, yaitu vaksin pertama dan vaksin kedua, dengan harapan agar tubuh kita memiliki antibodi terhadap virus COVID. Demikian penjelasan tentang sistem imun. Mudah-mudahan
bermanfaat sehingga kita bisa memahami mengapa pemerintah menjalankan vaksinasi dalam rangka untuk menurunkan kasus COVID di negara tercinta kita. Dan akhirnya bisa menurunkan kasus COVID di seluruh dunia. Dan sampai akhirnya benar-benar menghilang karena seluruh bangsa di dunia ini memiliki kekebalan terhadap virus COVID dengan adanya kegiatan vaksinasi terhadap virus SARS-CoV-2. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.